Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Hatimah dari kelas 4A dengan nomor NIM 12140700036, jurusan Manajemen Haji dan Umroh. Di sini saya akan menjelaskan tata cara memakai kain ihram untuk laki-laki. Berikut tata cara memakai kain ihram untuk laki-laki. Yang pertama, kain yang sebelah kiri harus lebih panjang dari kain ujung sebelah kanan. Seperti ini contohnya. Seperti ini. Disisakan segini. Lalu yang sebelah kanan dikaitkan sebelah sini dan digulung seperti memakai sarung. Adapun kain yang kedua dipakaikan seperti ini. Yang sebelah kiri dikaitkan sebelah kanan, yang sebelah kanan dikaitkan sebelah kiri. Jika kita mau tawaf, keluarkan tangannya seperti ini. Nah, kain ihram pun jadi. Demikian tata cara kain ihram yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan adapun tata cara memakai kain ihram untuk perempuan, yaitu menutupi seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan seluruh muka. Tangan ini harus ditutup dari pergelangan tangan. Contohnya seperti ini. Kalau tangan ini tidak diwajibkan untuk ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Hatimah. Di sini saya akan membacakan niat haji. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul hajja wa ahramtu bihilillahi ta'ala labbaikallahumma hajjah. Yang kedua, saya akan membacakan niat umroh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrata wa ahramtu bihilillahi ta'ala labbaikallahumma umroh. Yang ketiga, di sini saya akan membacakan bacaan talbiyah. Labbaikallahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, inna hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarikalah. Yang keempat, saya akan membacakan doa niat sa'i. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sofa wal marwata min syairillah, faman hajjal baita awi tamaro fala junaha alaihi an yatawafa bihima wa min yatawa'a alaihi khairan fa innallaha syakirun alim. Yang kelima, doa doa ketika mencukur rambut atau tahalul. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ma hadana wa alhamdulillahi ala ma an'amana bihi alaina. Allahumma hadihi nasiyati fataqabbal minni waghfir dunubi. Allahumma gfirli muhalikina walil muqasirin ya wasi'al maghfirah. Allahumma subtuli bikulli sya'rati hasanata wamhu anni biha sayyinati war fa'ili bihadi indaka darajah. Yang keempat,
Doa ketika minum air zam-zam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa sifaan min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Husnul Khotimah dari kelas 4A jurusan Manajemen Haji dan Umroh. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, sekarang kita pada pertemuan keempat. Materi yang akan saya bawakan yaitu tentang pelaksanaan ibadah haji agar mencapai tingkat mabrur, rukun haji, dan wajib haji. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu haji. Haji di sini adalah ibadah. Haji merupakan rukun Islam yang kelima. Setelah syahadat, sholat, zakat, dan puasa. Menunaikan ibadah haji merupakan kewajiban seluruh muslim untuk memenuhi syarat mampu, baik material, fisik, dan keilmuan dengan cara berkunjung ke Baitullah dan melaksanakan beberapa kegiatan mengenai haji seperti syarat, rukun, wajib, dan sunnah haji. Ibadah haji itu dambaan setiap muslim untuk melaksanakan kewajiban haji ini harus memenuhi syarat. Syaratnya itu mampu baik secara fisik, materi, lalu di sini saya akan membahas tentang pelaksanaan ibadah haji agar mencapai tingkat mabrur. Yang pertama, ibu-ibu, bapak-bapak wajib untuk meluruskan niatnya. Berangkat ke tanah suci ini harus dengan niat yang baik, maka kita dapat mendapatkan pahalanya juga. Meluruskan niat itu sangatlah penting. Jangan sampai berangkat ke Baitullah itu dengan perasaan yang dengki, iri terhadap orang lain. Tidak boleh, Bapak Ibu. Harus meniatkan dengan baik. Lalu di tanah suci ini semua manusia itu tidak akan dibeda-bedakan ya. Mau dia presiden, mau dia camat. Ya udah, kalau udah di tanah suci mah sama aja. Sama-sama makhluk Allah. Niatkan dalam hati ibadah haji yang dilakukan itu dengan dasar ikhlas untuk mencapai ridhonya Allah.
Yang kedua, gunakan harta yang halal. Gunakan harta yang halal ini wajib ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau tidak memakai uang yang halal, sama aja nggak dapet pahalanya. Nggak akan mabrur. Semoga kita dijauhkan dengan sifat-sifat itu. Nauzubillah min dzalik. Lalu yang ketiga, lakukan setiap ibadah dengan sifat ihsan. Beribadah seolah-olah kita ini sedang berhadapan dengan Allah. Ya memang kita sedang berhadapan dengan Allah. Agar kita akan muncul rasa syukur dalam setiap beribadah ini. Jadi melakukannya itu akan baik gitu. Sikap ihsan ini juga akan menjauhkan manusia dari perbuatan rapat, busuk, dan jida. Semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat rapat, busuk, dan jida. Auzubillahi min dzalik. Yang keempat, perbanyak berbuat kebaikan selama beribadah haji. Jangan sampai kita sedang beribadah haji, tapi hatinya masih iri dengan yang di Indonesia, iri dengan orang-orang yang lebih banyak materinya. Jangan sampai seperti itu. Perbanyak berbuat kebaikan selama di tanah suci ini, contohnya sedekah, berbagi rezeki kepada jamaah-jamaah haji yang agak kurang, yang membutuhkan gitu. Terus lakukan dengan ikhlas, maka pahalanya pun akan baik, akan berbalik kepada kita juga. Yang kelima, jalankan rangkaian ibadah sesuai tuntunan Rasul. Ikuti pembimbing yang sudah menyampaikan semua arahan yang telah diberi agar tidak melakukan kesalahan selama ibadah haji. Seperti itu, percuma kita ibadah haji kalau ibadahnya kayak ngasal gitu. Lalu selanjutnya rukun haji. Rukun haji di sini ada 6. Yang pertama itu ihram. Ihram adalah keadaan seseorang yang sudah berniat menjalankan ibadah haji atau umroh. Dapun niatnya Bismillahirrahmanirrahim, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma hajja. Di sini ibu-ibu, bapak-bapak sudah hafal? Pasti sudah hafal dong. Lalu ihram berarti niat untuk masuk wilayah yang dalamnya diberlakukan kemaharaman selama beribadah haji. Di antaranya, pada jamaah pria tidak memakai pakaian yang berjahit. Begitu juga dengan wanita, tidak menggunakan sesuatu yang tidak diperbolehkan.
Lalu tidak boleh berhubungan suami istri, membunuh, nauzubillah, memotong rambut, memotong rambut boleh. Nanti kan ada memotong rambut. Lalu yang kedua, wukuf di Arafah. Wukuf adalah pertanda puncak dari rangkaian ibadah haji. Di Padang Arafah ini, para jamaah diwajibkan membaca takbir dan tahmid. Wukuf menjadi pengingat saat Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan ke bumi pertama kalinya dari surga karena ingkar kepada perintah-perintah Allah. Kenapa bisa ingkar? Karena ditipu daya oleh iblis. Semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Lalu yang ketiga ada tawaf di Ka'bah. Tawaf ini adalah salah satu rukun haji. Tawaf dilakukan dengan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali di Masjidil Haram. Saat tawaf, jamaah tidak sebatas hanya keliling, melainkan memperbanyak berdoa, menyerahkan diri kepada Allah, harus dalam keadaan suci dari hadas kecil atau besar. Putaran awal dan akhir untuk mulai tawaf ini dari tempat yang sejajar dengan Hajar Aswad di salah satu sudut Ka'bah. Titik awal tawaf ini mempunyai makna bahwa kita memulai hidup dan berakhir sama, yaitu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, sa'i pada Safa dan Marwah. Sa'i adalah ibadah yang dilakukan dengan cara berlari-lari kecil atau berjalan kaki sebanyak 7 kali dari Bukit Safa ke Bukit Marwah dan sebaliknya. Jarak kedua bukit satu sama lain sekitar 405 meter. Hukum sa'i bagi berhaji adalah wajib, ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau tidak melaksanakannya, maka ya nggak boleh, tidak boleh. Tidak sah hajinya, tidak akan sah. Sa'i sendiri memiliki arti berusaha atau berjalan. Pelaksanaan sa'i ini mengingatkan manusia untuk selalu berusaha sebagaimana kisah perjuangan istri Nabi Ibrahim, yakni Siti Hajar, yang sangat yakin mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala saat menghadapi situasi sulit. Yang kelima, tahalul atau mencukur rambut. Tahalul adalah mencukur rambut yang sebaiknya dilakukan sejak awal ketika sudah sampai di Mina atau setelah mabit dari Musdalifah untuk melontar Jumrotul Aqabah. Apabila mencukur rambut kepalanya secara keseluruhan, maka disebut hak. Sedangkan jika mencukur hanya sebagian rambut di kepala, yaitu taksyir. Bagi jamaah laki-laki, yang utama adalah wajib untuk mencukur seluruh rambutnya sampai habis alias botak. Sementara bagi perempuan dapat memotong sebagian rambut dan tidak diperintah baginya menghilangkan seluruh rambut kepala. Sebagaimana tahalul ini berarti menghalalkan atau memperbolehkan suatu hal yang sebelumnya diharamkan selama ibadah. Syukur rambut memiliki makna penting sebagai pertanda membuka lembaran kehidupan yang baru, yang lebih baik sesuai tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang keenam yaitu tertib. Tertib adalah bagian terpenting dari rangkaian ibadah haji yang artinya mau melaksanakan tuntunan hukum manasik sesuai dengan urutan dan aturan yang berlaku. Apabila tidak tertib sesuai aturan selama menunaikan ibadah haji, maka hajinya bisa dianggap tidak sah, Bapak Ibu. Lalu selanjutnya ada wajib haji. Yang pertama, ihram di mikot. Mulai berniat dan mengenakan pakaian ihram sejak di mikot makani. Terdapat sejumlah mikot makani yang berbeda sesuai arahan datangnya para jamaah. Nah, dari sini kalau kita datangnya itu kita ini pada gelombang kedua, yaitu mengambil mikat dengan lokasi di asrama haji embarkasi di tanah air. Melakukan ihram sebelum mikot masih dianggap sah menurut jamhur ulama, tetapi bagi jamaah yang sudah memulai ihram dari asrama haji embarkasi wajib menjaga diri dari sejumlah larangan ihram. Bisa juga dalam pesawat saat pesawat melintas sebelum atau di atas Yalamlam atau Kurnul Manazil. Bisa juga dari Bandar Udara King Abdul Aziz, Jeddah. Lokasi ini telah ditetapkan berdasarkan keputusan Majelis Ulama. Yang kedua, bermalam di Musdalifah. Bermalam di Musdalifah boleh di sebagian mana saja asalkan di wilayah Musdalifah. Waktu pelaksanaan pada malam hari kurban dan terhitung bermalam meski hanya sebentar. Yang ketiga, melempar jumroh akobah. Melontarkan jumroh atau batu atau kerikil akobah tepatnya pada hari raya kurban. Sejak masuk pada tengah malam hari Idul Adha. Adapun waktu utama saat antara naiknya matahari hingga ketika condong ke arah barat. Dianggap sah jika melempar dengan batu atau kerikil sebanyak 7 kali, dilempar menggunakan tangan ke tempatnya, serta dilakukan secara tertib. Yang keempat, melemparkan 3 jumrah pada hari tasyrik. Bedanya, jumrah yang dilemparkan di sini berjumlah 3. Yang pertama, jumrah ula, jumrah wusto, dan jumroh akobah yang bertepatan pada hari tasyrik selama 3 hari setelah hari Idul Adha dan dilakukan berurutan setiap harinya sehingga jumlah batu atau kerikil yang dilemparkan sebanyak 7 kali. Tiap jenis jumrohnya jadi jumroh ula 7 kali, wusto 7 kali, dan akobah 7 kali dilemparkan menggunakan tangan dan secara tertib. Yang kelima, menginap di Mina. Yakni menginap di Mina atau berada di area Mina pada sebagian besar 3 hari tasyrik, yaitu 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, dan 13 Zulhijjah, tepatnya sejak mula waktu maghrib hingga waktu subuh dalam waktu malam tasyrik. Yang keenam, tawaf wadah. Tawaf berakhir atau berpisah sebagai penghormatan kepada Ka'bah pada saat melaksanakan haji. Tawaf ini dilakukan bagi jamaah haji yang akan meninggalkan meninggalkan Mekah. Dikerjakan sebanyak 7 kali putaran dengan Baitullah berada di sisi kiri jamaah. Yang ketujuh, yang terakhir menjauhkan hal-hal yang diharamkan selama ihram. Seperti memakai wewangian, melakukan kejahatan, berseteru atau berkelahi,
mengenai pakaian berjahit bagi laki-laki, melangsungkan akad nikah, hingga berburu hewan. Itu hal-hal yang diharamkan selama ihram. Cukup sekian, ibu-ibu, bapak-bapak, materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ya? Udahan ya? Kan tadi gak ada yang hilang. Di sini saya akan memaparkan materi tentang fungsi manajemen. Fungsi manajemen itu ada 4: planning, organizing, actuating, and controlling. Yang pertama itu perencana. Yang pertama itu perencana. Dalam setiap kegiatan itu harus dimulai dengan membuat rencana. Jika tidak adanya rencana, maka dapat menimbulkan masalah yang besar. Dalam bimbingan manasik ini juga perencana itu harus dilakukan, seperti sebelum memberi materi harus membuat rencana terlebih dahulu apa yang harus disampaikan kepada para calon jemaah haji. Yang kedua itu organizing. Dalam bimbingan manasik ini, organizing itu sangat penting untuk mengatur suatu tugas-tugas tanggung jawab sesuai jabatannya, seperti pemateri dalam bimbingan manasik haji. Pemateri ini harus menyampaikan sesuai dengan kewajibannya, harus bertanggung jawab dengan kewajibannya, seperti itu. Yang ketiga di sini adalah actuating atau penggerak. Dalam suatu organisasi, semua pekerja itu harus bergerak. Jika tidak ada pergerakan, maka tidak akan baik hasilnya. Contohnya dalam bimbingan manasik haji ini, penggerak itu harus ada, seperti menjalankan dengan secara ikhlas, dengan secara baik, maka hasilnya pun akan baik demi mencapai tujuan suatu organisasi dengan efisien. Yang keempat ini controlling atau pengawasan. Pengawasan ini dalam manajemen ini sangat penting karena jika tidak ada suatu pengawasan, maka hasilnya tidak akan baik. Contohnya di dalam bimbingan manasik haji ini, seorang pemateri jika tidak diawasi, maka jika ada suatu kesalahan tidak ada yang memberitahunya, seperti itu, sehingga bisa mencapai suatu tujuan dengan sesuai rencana yang telah ditetapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan memaparkan tentang unsur-unsur manajemen. Manajemen merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan. Manajemen yang baik akan memudahkan terwujudnya tujuan perusahaan. Adapun unsur-unsur manajemen dalam pelaksanaan ibadah haji sama dengan halnya dengan unsur-unsur manajemen pada umumnya, yang terdiri dari money, method, measures, material, and market. Yang pertama adalah manusia atau tenaga kerja. Yang pertama yaitu dalam manajemen ini faktor
Manusia merupakan salah satu unsur terpenting sehingga berhasil atau tidaknya suatu kegiatan tergantung dengan kemampuan manajemen. Dan tidak akan ada manajemen tanpa adanya manusia di dalamnya. Sebab manusia yang merencanakan, melakukan, menggunakan, dan merasakan hasil daripada manajemen itu tersendiri. Dalam pelaksanaan manasik haji, manusia atau tenaga kerja adalah panitia penyelenggara dan narasumber atau pemateri yang menyampaikan manasik haji. Yang kedua ada money, yaitu uang atau pembiayaan. Dana yang diperlukan dalam upaya untuk mencapai tujuan. Dalam pelaksanaan manajemen harus ada perhatian yang serius terhadap faktor keuangan, karena segala sesuatu terhitung berapa jumlah tenaga yang harus dibayar, berapa alat-alat yang dibutuhkan yang harus dibeli. Money atau dana digunakan pada pelaksanaan manasik haji yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama setempat adalah bersumber dari dana DIPA tahunan berjalan atau dana lainnya dari Kementerian Agama RI. Yang ketiga adalah metode cara sistem kerja, yakni untuk mencapai tujuan. Dalam menentukan metode ini harus direncanakan secara matang sehingga tidak terjadi kevakuman di tengah jalan. Tetapi walaupun metode kerja yang telah dirumuskan atau ditetapkan dengan baik, kalau orang yang diserahkan tugas pelaksanaan kurang mengerti atau tidak berpengalaman, maka hasilnya juga tidak akan baik atau kurang baik. Oleh karena itu, hasil penerapan suatu metode akan tergantung pada orangnya. Metode ini biasanya dipakai oleh pemateri yang diberikan manasik haji. Metode ini berbagai macam yang disesuaikan dengan materi dan kondisi pendengar jamaah haji. Terus yang keempat, material atau bahan-bahan perlengkapan. Manusia tanpa adanya materi atau bahan-bahan tidak akan dapat mencapai tujuan yang dikehendaki, sehingga unsur material ini dalam manajemen tidak dapat diabaikan. Bahan yang digunakan dalam manasik haji ada digunakan oleh panitia seperti ATK, sedangkan bagi narasumber itu seperti sound system agar saat menyampaikan materi itu terdengar dengan jelas oleh seluruh jamaah. Terus yang kelima, mesin. Adapun mesin ini alat-alat pendukung yang diperlukan dalam pekerjaan. Dalam hal ini, alat yang digunakan bertujuan untuk memaksimalkan segala bahan-bahan yang tersedia dalam kegiatan manasik haji. Maka alat yang digunakan oleh panitia seperti sound system, sedangkan alat yang dipakai oleh narasumber adalah pakaian, kain ihram, dan lain sebagainya. Yang keenam, market. Market ini penting bagi para
KBIH atau travel. Karena jika adanya market ini, maka KBIH dan travel ini akan dikenal baik oleh para jamaah. Dan market ini pun bisa dilakukan dengan cara membuat brosur, membuat banner, promosi di sosial media, lalu promosi seperti di billboard jika ada dananya. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.